Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali di renungan buka Sabat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, kami puji nama Tuhan oleh karena tuntunan-Mu kami berada kembali di hari Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu bagi kami. Kuduskan kami ya Tuhan sebagaimana kudusnya Sabat-Mu. Kami rindu, kami mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman. Ini doa kami Tuhan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ada satu hal yang penting bagi kita untuk kita renungkan. Adalah seperti ini. Masa lalu memang tidak bisa kembali. Masa lalu tidak bisa kita undang datang dalam kehidupan untuk kita ulangi hal-hal yang lebih pasti. Tetapi kepastian bagi anak-anak Tuhan adalah Tuhan menerima kita apa adanya. Sekalipun masa lalu kita penuh dengan kekelaman. Itu adalah kabar baik bagi kita bahwa Tuhan mengasihi kita orang berdosa. Namun demikian, masa lalu perlulah menjadi ingatan. Perlulah menjadi tolok ukur bagi saudara dan saya untuk merajut masa depan yang lebih baik. Mari kita membaca Mazmur 78. Mazmur 78 diceritakan oleh Mazmur Asaf bagaimana pengalaman bangsa Israel menjadi pelajaran bagi kita. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tuhan telah jaga mereka. Tuhan berkati mereka dengan luar biasa. Banyak mujizat Tuhan yang terjadi setiap saat dalam kehidupan perjalanan umat Tuhan dari Mesir menuju Kanaan. Kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Kenyataannya, hanya segelintir orang yang benar-benar bertobat, hanya segelintir orang yang benar-benar merasakan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup mereka. Cerita bangsa Israel adalah sebuah pengalaman yang memberi pelajaran kepada kita hari ini. Bagaimana kebaikan Tuhan? Konteksnya bagi saudara dan saya adalah bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita sebagai keluarga. Kita banyak melihat kebaikan Tuhan, kecukupan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, perlindungannya dari mara bahaya. Kita dalam keadaan sehat sejahtera, sekalipun kita melewati pergumulan, tetapi Tuhan begitu ajaib menuntun kita. Namun, dari pengalaman bangsa Israel, ada sebuah bagian yang penting yang menjadi pelajaran bagi kita adalah apapun yang Tuhan berikan kepada Israel, mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, mereka tetap keras kepala. Bahkan mereka menolak Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan telah memberikan bukti kepada mereka. Mereka mengakui itu.
tetapi mereka tetap bersungut-sungut kepada Tuhan. Bagi kita, ini pelajaran yang penting. Sebaik apapun kenyataan yang Tuhan berikan kepada kita, jika kita tidak merasa bahwa Tuhan begitu ajaib dalam hidup saya, Tuhan begitu baik menolong saya, mujizat apapun yang terjadi kepada kita, kita tidak akan merasakan nikmatnya Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya bagian kita di renungan buka Sabat ini adalah mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Mari kita meminta Tuhan menjadi bagian pengalaman kita. Mari kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ingin membaca satu ayat saja di dalam Mazmur 78 ayat 1. Namun, jika saudara berkesempatan, bacalah keseluruhan Mazmur 78. Kita akan melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada Israel. Itu adalah konteks masa lalu. Lalu konteks sekarang, penyertaan Tuhan pun tetap nyata dan sama bagi anak-anak Tuhan. Jika Israel gagal secara bangsa, banyak yang berhasil secara individu karena tetap percaya kepada Tuhan. Umat Tuhan secara mayoritas ditolak oleh Tuhan ketika perjalanan dari Mesir menuju Kanaan oleh karena mereka memberontak kepada Tuhan. Konteks jauhnya adalah hal yang sama mungkin saja terjadi bagi kita. Kita telah melihat mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan bagi kita, tetapi kita tidak pernah bertobat. Itulah sebabnya ayat 1 mengatakan demikian, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Saya percaya bahwa ini adalah kata-kata yang diinspirasi oleh Roh Kudus melalui Asaf, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang senantiasa memuji Tuhan, dan dia ingin mengatakan kepada kita bahwa pandanglah kepada Tuhan, sendengkanlah telinga kita kepada seluruh pengajaran Tuhan, kepada kebaikannya, sehingga itu tetap menjadi bahagian saudara dan saya. Adalah satu hal yang penting bagi kita ketika kita memasuki Sabat Tuhan yang kudus kali ini. Pernahkah kita merenung bahwa saya tak berdaya, saya tak berhasil karena kekuatan saya. Saya begitu lemah ya Tuhan. Pada kesempatan inilah kita datang lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kepada kami pengalaman bangsa Israel. Dan ini juga menjadi pengalaman kami hari ini. Boleh jadi Tuhan, pengalaman itu buruk adanya. Tetapi hari ini harapan kembali timbul. Pertolongan Tuhan tidak pernah gagal bagi saudara dan saya. Marilah, ajakan bagi kita semua, bagi saya secara pribadi adalah, terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu masa lalu yang sungguh ajaib, dan biarlah ini menjadi renungan bagi kehidupan saya masa depan. Mulai hari ini, kiranya Tuhan mengubah hidup saya, lebih mengandalkan Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, lebih menikmati kebaikan Tuhan, oleh karena Dia sungguh mencintai saudara dan saya. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menjadi bagian saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pekabaran Sabat-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan ketika kami mengingat masa lalu kami. Tuhan sungguh baik.
Tuhan telah menuntun kami begitu rupa, sehingga kami boleh tetap hidup hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya ini boleh menjadi pelajaran untuk kami tetap setia bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, karena kami lemah, karena kami orang-orang berdosa. Mampukan kami Tuhan untuk menikmati kemurahan Tuhan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Berkati.